Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, hari Selasa pagi ini tanggal 24 September 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu baik, Dia cinta kita. Kita dipelihara sama Tuhan. Mari kita mau berada di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan pernah melanggar, jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri, jangan bertindak di luar firman Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan kalau kita mendapat hukuman dari Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan kalau kita sering kali punya masalah, karena kita sendiri yang membuat masalah. Seperti bangsa Israel, kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 22 tentang kekalahan Israel dalam perang melawan bangsa Filistin, sehingga tabut Tuhan dirampas oleh bangsa Filistin. Kenapa ini terjadi? Mari nanti kita baca firman Tuhan. Kita bersyukur kita bisa rajin baca Alkitab, supaya kita makin mengerti di dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan ini, supaya kita makin hari makin berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Jangan berjalan di jalan yang salah, tapi berjalan jalannya Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan Tuhan selalu ampuni. Kita ampun sama Tuhan, sebab segala kuasa dan di atas segala galanya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan selalu ampuni. Minta ampun sama Tuhan, haleluya. Dan lupakan yang sudah, amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu, amin, haleluya. Tuhan selalu ampuni, amin, haleluya. Tuhan selalu ampuni, amin, haleluya. Dan lupakan yang sudah. Terima kasih Bapa. Dia takkan ingat salahmu dan salahku, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, amin, haleluya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ia segala dosamu. Amin. Tuhan Yesus minta ampun segala dosa dan salah. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau maha baik, maha sempurna, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, amin, haleluya. Tuhan Yesus cinta mengasihi kami semua Bapa. Kami milik-Mu, kami hamba-Mu, kami anak-Mu, Tuhan Yesus. Suci
sucikan mulut kami Bapa, pikiran hati kami. Pagi ini kami membaca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Roh Kudus, tuntunlah hidupku Bapa, agar aku tidak menyimpang akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh cinta aku. Terima kasih, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur, terima kasih. Hidup adalah sebuah anugerah. Kalau kita bisa bernapas, bisa sehat, bisa main gitar, bisa pelayanan sampai detik ini, semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan masih percaya kepada kita semua. Kalau Tuhan sudah marah, sudah tidak percaya lagi, selesai kita dipanggil sama Tuhan. Tugas selesai. Tapi selama kita masih Tuhan izinkan hidup, berarti Tuhan masih memberikan tugas buat kita. Dan tugas tidak boleh kita seenaknya. Tidak boleh semenang-menang, tidak boleh lalai dalam tugas. Tapi mari kita menjalankan sungguh-sungguh tugas kehidupan kita yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati. Firman Tuhan katakan tadi, Yesaya pasal 55 ayat 9 dan ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar segala dosa. Ialah ini yang memisahkan kita dosa. Maka kita harus melalui firman-firman selalu kita baca. Sebaiknya Bapak Ibu kita selalu evaluasi tiap hari, tiap saat. Ya, apakah hari ini kita ada dosa, ada salah nggak depan Tuhan? Ya, jangan sampai kita menyimpan dosa yang tersembunyi seperti bangsa Israel, ya, mengalami kekalahan besar itu, ya, dengan bangsa Filistin. Ya, kalau kita hidup benar dan suci di hadapan Tuhan, tidak mungkin Tuhan tinggalkan kita. Dia pembela kita yang agung dan sempurna. Mari kita kembali kepada firman yang penting atau firman Tuhan pagi ini. Jangan kita hidup di dalam dosa. Dosa itu memisahkan antara Tuhan dan kita. Karena Tuhan itu Maha Kudus. Gak bisa Tuhan tidak pelin-pelan, saudara. Ya, Tuhan itu putih, bukan hidup di dalam kegelapan dosa. Kalau ada seorang main-main dengan dosa, ya sudahlah, Tuhan angkat tangan. Ya silakan, nanti terima risiko. Ya, terima konsekuensi hukuman atas perbuatan dosa. Tapi kalau kita hidup menyenangkan hati Tuhan, pembela langsung Tuhan. Ya, jauh sekali. Ya, antara iblis, dosa, kejahatan dengan Tuhan yang Maha Kudus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca, puji Tuhan, 1 Samuel pasal yang keempat, puji Tuhan. Satu pasal penuh kita baca ayat 1 sampai 22 dengan demikian firman Tuhan. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Wah, Tuhan sudah pakai Samuel untuk menjadi hakim atau menjadi pemimpin bangsa Israel. Ya, perhatikan 1b. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Sama-sama berkemah, saudara. Israel di Ebenezer, tapi kalau Filistin di Afek. Ini berdekatan sebetulnya, saudara. Ya, orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran. Coba ini terbukti kalah. Ya, Israel kalah, 4.000 mati sudah lawan Filistin. Ketika tentara itu kembali ke firman, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Lihat ini, diambil tabut perjanjian Tuhan. Bukan Israel datang kepada Tuhan, harusnya datang kepada Tuhan, bukan tabut perjanjian Tuhan. Tapi Tuhan lihat hatinya. Karena mereka Israel itu hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Dia sebetulnya ampun sama Tuhan dan diambil tabut perjanjian itu. Sebetulnya begitu kalau menurut saya. Doa dulu, minta ampun sama Tuhan. Libatkan Tuhan
dan minta izin tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian Tuhan itu berisi apa? Ada firman Tuhan, seperti perjanjian. Ya, justru melibatkan Tuhan. Tapi kalau bangsa itu tidak bertobat, ya lihat aja kita baca nanti. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas parkur. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Lihat Hofni dan Pinehas yang sudah pernah nyangkiti hati Tuhan, ya. Dia ikut serta. Lihat ini berikutnya. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersorak-sorak Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Bersorak seharusnya kalau menurut saya, harusnya bangsa Israel itu selain bersorak harus minta ampun sama Tuhan. Bukan bersorak-sorak overconfidence, yakin bahwa menang. Tunggu dulu. Jangan-jangan masih ada dosa tersembunyi. Tuhan tidak mau ya bersenang-senang, tapi ada dosa tersembunyi. Termasuk Hofni Pinehas. Saya belum baca di dalam Alkitab ini Hofni bisa minta ampun sama Tuhan. Dia kan kemarin sudah berbuat salah, ya, sampai Imam Eli mati itu, ya saudara. Tapi kenyataannya Hofni Pinehas ini saya belum baca dia akan bertobat. Berikutnya, mari kita lihat ayat ke-6. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani? Ketika diketahui mereka bahwa tabut perjanjian Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Orang Filistin tahu bahwa kalau ada tabut perjanjian Tuhan, libatkan Tuhan. Kalau libatkan Tuhan, berlaku firman Tuhan Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Kalau melibatkan Tuhan, ada Tuhan di tengah-tengah, pasti beda. Tapi kalau tidak ada Tuhan, ya mari kita lihat lagi. Celaka kalau kita, siapakah yang akan menolong kita dari tangan Allah yang Maha Kuasa, Maha Dahsyat ini? Inilah Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkan hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. Seperti mereka dahulu menjadi budakmu, berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Mereka ketakutan orang Filistin, saudara ya. Jangan sampai mereka diperbudak oleh orang Israel, Ibrani itu Israel. Ayat 10 lalu berkatalah berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu, daripada Israel gugur 33.000 orang pasukan berjangka. Ini perang kalah lagi. Pertama kalah, kedua kali kalah, sudah berjambah 33.000, saudara. Ya, Israel gugur 30.000 orang, 30.000 orang, saudara. Pasukan tewas oleh Israel. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli dan Hofni, kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas, saudara. Coba nih, selain kalah, ya, tabut perjanjian dirampas, anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas kalah juga, tewas, saudara. Coba ini, apa ada dosa tersembunyi pasti, saudara. Seorang dari suku Benyamin, lain dari barisan pertempuran, dan pada juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak, dengan penuh dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk kursi di tepi jalan, nunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah, iya, keributan apakah itu? Lalu bersegala orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Lihat ini, dia pikir tabut perjanjian itu direbut oleh Israel, direbut oleh orang Filistin dan diambil, ya. Dan ternyata bangsa Israel itu dia berusaha untuk ambil lagi, saudara, ya. Dan ternyata kalau kita lihat sini, Eli begitu mendengar, usianya sudah 98 tahun. Terus berikutnya, kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaan anakku? Nah, perpikirannya anak, sudah, Hofni dan Pinehas. Apa yang terjadi? Ayat 17. Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari depan orang Israel, orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Sudah. Coba nih, anak Imam Eli yang pernah jahat berbuat dosa, akhirnya mati, saudara, ya. Mati dihukum Tuhan ini, ya, mati, ya. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lainnya patah dan ia mati setelah tua, ya, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lama ia memerintah sebagai hakim atas Israel. Imam Eli 40 tahun memimpin Israel, badannya gemuk, sudah tua, sudah, ya.
sudah tua, akhirnya dia tergelentang mati, saudara ya. Adapun menantunya perempuan istri Pinehas sudah hamil tua. Ketika dengannya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, dulu ia berlutut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak ya. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang laki-laki." Tapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ayat 21. Yang menamai anak itu Ikabut, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suami. Ayat 22 yang terakhir, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca satu pasal penuh, 1 sampai pasal 4 ayat 1 sampai 22. Ada dua hal penting. Yang pertama, saat ini peperangan Israel kalah, dan kedua, tabut Allah perjanjian dirampas oleh bangsa Filistin. Seringkali di dalam kehidupan kita sama. Seringkali namanya hidup peperangan itu tidak terlepas dari saat ini kita. Mungkin peperangan rumah tangga, peperangan dalam pelayanan, peperangan dalam pekerjaan, peperangan dalam bisnis, apapun bentuk peperangannya. Saat ini pertanyaannya, adakah penyertaan Tuhan atau di luar pernyataan Tuhan? Saya katakan, kalau tidak ada penyertaan Tuhan, habis kita seperti bangsa Israel. Bangsa Israel kalah karena tidak ada penyertaan Tuhan. Karena dia masih main-main dosa. Dia pikir tabut perjanjian ada Tuhan. Kalau dia tidak bertobat, Allah tidak bisa hadir. Tapi kalau dia bertobat, Tuhan bisa hadir. Kehadiran Tuhan itu membawa kuasa yang besar. Oleh itu mari, lalu firman-firman para pagi membuat kita jangan pernah berbuat dosa. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Mari kita mau berharap kepada Tuhan. Minta libatkan Tuhan. Tabut perjanjian Tuhan. Libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Bidang apapun, minta sama Tuhan. Tuhan ampuni. Kalau kita ada dosa, ada salah. Mungkin di antara Bapak Ibu punya masalah yang belum ada jalan keluar. Padahal kita sudah berdoa. Padahal kita sudah berpuasa. Padahal kita sudah berserah total kepada Tuhan. Tapi kenapa kok Tuhan tetap tidak menolong? Kata firman Tuhan ini perlu kita evaluasi. Jangan-jangan kita ada dosa yang tersembunyi. Minta ampun sama Tuhan. Karena jalan Tuhan sempurna. Dia maha tahu. Dia tidak bisa dibohongi. Dia menilai kita. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan selalu ampuni. Dia baik. Sangat baik. Haleluya. Dan lupakan yang sudah haleluya. Dia takkan ingat salahmu, amin. Asal bertobat, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Mari kita datang kepada Tuhan pagi ini, minta ampun sama Tuhan. Kita datang dengan segala kerendahan hati. Jangan pernah sombong di depan Tuhan. Jangan pernah keras kepala. Tapi marilah kita rendah hati. Kita serahkan semua pergumulan dalam tangan Tuhan. Dan katakan, Tuhan Yesus, ampunilah aku. Jangan tinggalkan aku, Bapa. Kalau Engkau tidak bersama kami hancur dan binasa. Tapi kalau Engkau bersamaku, perkara besar terjadi. Tuhan selalu ampuni, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari berjaga dan berdoa. Andalkan Tuhan Yesus. Serahkan semua hidup kita dalam tangan Tuhan. Libatkan Tuhan. Carilah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh.
Seperti dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua akan ditambahkan kepada kita. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, penuh kasih sayang dan rahmat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.